أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Mungkin bagi sebahagian orang kisah Ibrahim itu hanya kisah yang hanya main-mainan saja. Kenapa saya katakan main-mainan? Maksudnya, itu Ibrahim itu hanya diingat ketika hari raya haji saja, ketika hari raya Idul Adha saja. Orang kalau sudah belajar sudah Idul Adha pasti ceramahnya tentang Ibrahim mulu, Ismail mulu, penyembelihan lagi, betul nggak? Tapi pernahkah kita merenung perjalanannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Pernahkah kita merenung bagaimana Nabi membawa istrinya hijrah dari Syam ke Makkah dan dia tinggalkan buah hatinya di sana bersama istrinya tanpa bekal apapun? Saya sudah menjadi ayah, alhamdulillah, anak 2. Kalau saya renungkan kisah Nabi Ibrahim itu, meninggalkan anak istri dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, bukanlah perkara yang mudah dan tidak akan pernah menjadi perkara yang mudah. Tapi pernahkah Ibrahim mengeluh? Pernahkah Ibrahim menggerutu? Pernahkah? Nggak pernah. Begitu juga ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah meninggalkan putranya berbelas-belas tahun, dia ketemu dengan putra sulungnya. Bahkan dalam Taurat Ismail itu disebut sebagai putra sulung. Belum lama bertemu, tiba-tiba dia bermimpi diminta untuk menyembelih anaknya. Ajaib. Udah ninggalin anak istri, ya, bayangkan ini. Hatinya itu diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bang Harun kalau diminta meninggalin anak istri tanpa bekal apa-apa, cuman uang secukupnya saja, mungkin hanya untuk belanja sehari, tinggalkan istri di padang pasir tanpa apa-apa. Bayangkan aja, coba renungkan. Gak usah padang pasir, di hutan, karena di Indonesia nggak ada padang pasir, nggak bisa dibayangkan. Di hutan lah, katakanlah mungkin di Gunung Soik Marapi misalnya, di situ kan ditinggalkan di sana tanpa apa-apa. Pulang ke Sidimpuan, bisa nggak? Nggak akan pernah bisa. Saya coba mengenungkan saja ya. Saya mengenungkan saja bagaimana deritanya Nabi Ibrahim ketika memerintah, ketika Allah Subhanahu wa taala menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali. Maka wajar saja ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, kami telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih, karena urat cintanya terhadap dunia sudah putus dan hanya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah suruh dia meninggalkan anak istri, dia tinggalkan. Allah suruh dia menyembelih anaknya, dia sembelih. Dan itu tidak masuk akal. Makanya iman itu tidak masuk akal memang. Ya, kalau seandainya nih orang yang beriman pakai akal, menerima perintah sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, rusak akalnya. Gak nyampe sehari 2 hari, semenit dia terima perintah itu langsung dia ingkari. Dan ajaibnya lagi, Ismail alaihissalam, ketika Ibrahim alaihi mengatakan, inni ra'aitu fil manami anni azbahuk, wahai Ismail, aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bayangkan, salah satu adabnya Ibrahim kepada anaknya sudah menjelang balik. Ibrahim tidak memaksa, dia meminta pendapat dulu. Apa kata anak tersebut? If'al ma tu'mar,
satajiduni insyaallah minas sabirin. Udah kerjakan aja yang diperintahkan kepadamu wahai ayah. Insya Allah engkau akan temukan saya dari kalangan orang-orang yang sabar. Dia nggak bilang, ayah itu perintahnya masuk akal nggak? Ayah, masa kita dibikin begitu? Ayah, masa Allah sekejam itu? Ayah, masa Allah setega itu? Ayah sudah tinggalkan saya bertahun-tahun. Ismail nggak bilang seperti itu. Ismail nggak bilang, ayah nggak sayang sama aku, nggak seperti itu. Itu generasi milenial sekarang yang bilang kayak gitu. Dia katakan apa? If'al ma tu'mar. Ayah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Titik. Nggak mencele dia. Dia nggak minta, ayah kasih aku waktu 2 jam untuk berpikir. Ayah kasih aku 1 hari untuk istikharah. Enggak. Inilah yang Allah tuntut dari orang-orang beriman, wahai saudara-saudara sekalian. Jika Allah memerintahkan sesuatu, lakukan tanpa tabi, lakukan tanpa tanya. Allah jadikan permisalan Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Seolah-olah Allah bilang begini loh, kalian itu belum diperintah sebagaimana Ibrahim. Kalian itu belum diperintah sebagaimana aku memerintah Ibrahim menyembelih anaknya. Kenapa kalian masih hitung-hitungan? Kalian tidak disuruh untuk meninggalkan anak istri kalian di padang tandus tanpa bekal, meninggalkan istri dan anak kalian tercinta di sana. Gak sampai seperti itu. Kalian tidak seperti Musa yang disuruh membawa 12.000 orang untuk menyeberangi Laut Merah tanpa apa-apa, kecuali hanya sebuah tongkat. Gak. Kalian belum diperintah sebagaimana Nuh yang mulai dari siang sampai malam tidak pernah berhenti mendakwahi kaumnya selama 950 tahun. Gak pernah. Jadi kalau kita melihat kisah-kisah para nabi yang Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim, pakai logika seperti itu. Makanya Allah turunkan ayat ini itu sebagai penyejuk terhadap hatinya Nabi kita Muhammad SAW. Engkau dicela wahai Muhammad, engkau dicaci maki wahai Muhammad, engkau diancam bunuh wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, sebelum engkau ada yang lebih parah dari itu. Makanya Allah katakan dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Apakah kalian sangka kalian akan masuk surga? Apakah kalian akan masuk surga? Enak amat, mudah amat masuk surga. Sementara belum menimpa kalian apa yang menimpa orang sebelum kalian. Masatumul ba'sa, mereka ditimpa al-ba'sa, berbagai macam rasa sakit, keperihan, kepedihan, wabara, ancaman jiwa, kelaparan, hanya karena memegang akidah mereka. Wazulzilu, dan mereka merasakan apa? Kegoncangan psikologisnya, psikisnya. Kalian bukan sempat seperti itu. Tentu seperti yang saya katakan, ini semuanya hanyalah nasihat-nasihat saja untuk kita merenungkan diri ketika kita beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu caranya Al-Quran mengajari kita sebenarnya. Seolah-olah begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan adanya Dzulhijjah, di mana kita menyembelih di sana supaya kita terkenal arti ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita terkenal kisah Ismail alaihissalam, supaya kita terkenal hinanya kita, supaya kita terkenal semua yang telah menimpa nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka bisa melaluinya, kemudian kita muhasabah dengannya. Bulan Dzulhijjah ini adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan kepada hambanya bahwasannya memang ada hamba-hamba selain kita yang mampu memberikan segalanya untuknya. Lantas siapa kita? Lantas bagaimana kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan adanya kurban sebagai simbol kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam.
Coba bayangkan kalau yang kita sembelih itu anak kita. Coba bayangkan. Alhamdulillah kita nggak disuruh untuk menyembelih anak. Kita masih disuruh untuk menyembelih kambing. Itu pun banyak yang ngeyel. Bahasa sininya ngeyel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.